Kalau saya melihat, mengamati dan juga menilai daripada sikap-sikap sampai hari ini, semakin kesini kelompok-kelompok pemuja Imad Al-Kadzab dan juga gerombolan-gerombolannya dan kelompok-kelompok oknum-oknum orang-orangnya itu saja yang mereka mengklaim sebagai keturunan daripada para wali songo. Kemudian begitu juga dengan kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pembela wali songo. Akan tetapi jika dilihat dari sikap-sikap mereka, dilihat dari perilaku mereka, dari apa yang keluar dari mulut-mulut mereka dan channel-channel mereka, ya, apalagi channel KBN Nusantara ini, ya, yang isinya adalah provokasi, fitnah, framing, adu domba, ya. Jadi kalau dalam pewayangan itu yang ada dalam KBN Nusantara itu, si kumis berkacamata itu, saya ibaratkan dia itu adalah Sengkuni. Jadi Sengkuni itu tidak pernah berperang, ya. Sengkuni itu hanya menjadi provokator, ya. Sengkuni itu menjadi provokator, dan di mana ada Sengkuni pasti berpasangan dengan Pendito Durno, ya. Jadi kalau di dalam KBN Nusantara itu namanya siapa, saya juga malas untuk mengetahui namanya, tapi mukanya selalu sering muncul di beranda-beranda YouTube, ya. Isinya kontennya cuman provokatif, ya, mencari-cari aib, kesalahan, mengumbar aib dan kesalahan, mencari-cari kesalahan para habaib yang belum tentu kebenarannya, ya. Jadi saya ibaratkan orang ini seperti Patih Sengkuni kalau dalam tokoh pewayangan. Kemudian para ulama-ulamanya, para kiai-kiainya yang menjadi bagian daripada mereka, saya ibaratkan seperti Pendito Durno. Sebenarnya Pendito Durno itu baik awalnya, dia seorang pendito, ya, seorang tokoh agama lah, bisa dikatakan tokoh agama. Tetapi karena tergiur dengan iming-iming harta, jabatan, kedudukan, menjadi pujangganya kerajaan Astina, ya, yang saat itu rajanya adalah Duryudana, maka dia rela menjual idealismenya hanya untuk sesuap nasi, hanya untuk popularitas, hanya untuk jabatan. Jadi semua ngumpul di situ. Memang saya ibaratkan para gerombolan-gerombolan yang berada di kelompoknya Imad Al-Kadzab ini, ya. Saya nggak akan menyebut Imaduddin. Imaduddin itu kan terlalu baik, terlalu mulia nama Imaduddin kalau melihat dari sepak terjangnya selama ini. Bahwa mereka yang mengklaim sebagai pembela wali songo. Tetapi anehnya, ya, setiap hari, setiap detik hanya tebar tentang kebencian, terutama terhadap para habaib dan juga terhadap para ulama yang berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan kelompok mereka, ya, di dalam urusan nasab Alawi ini. Saya ulangi, mereka ini tidak segan-segan, ya. Jadi menebar kebencian, bahkan mencaci maki kepada kelompok-kelompok, bahkan kepada ulama, kepada para habaib, ya, yang berseberangan dengan pikiran mereka di dalam urusan nasab Alawi, ya. Padahal kalau dalam urusan perbedaan pendapat, kalau betul ini adalah ilmiah, maka tentu dibantah dengan ilmiah, ya. Kalau tidak ada titik temu, ya sudah, cukup dengan keyakinan masing-masing, ya. Silahkan mereka meyakini apa yang mereka yakini, yang selama ini mereka berpegang dengan apa yang selama ini mereka yakini, yang menurut mereka adalah itu kebenaran. Tapi ya
biarkan, hormati dan hargai orang yang berseberangan dan berbeda dari pikiran mereka. Kemudian secara terang-terangan mereka ini bahkan begitu bangganya mencaci maki sampai ada ancaman mengusir, ingin membubarkan acara-acara yang dihadiri oleh para habaib, ya. Jadi tidak segan-segan menghina, melecehkan, ya, menghujat terhadap orang-orang yang kontra terhadap kelompoknya. Pertanyaannya simpel saja, apakah Wali Songo itu mengajarkan demikian? Apakah Wali Songo itu mengajarkan seperti itu? Bukankah Wali Songo itu selalu menebar kebaikan? Selama ini berdakwah, ya, selalu menebar tentang akhlak, memberikan contoh akhlakul karimah, ya, dan tidak pernah menebar kebencian, terlebih-lebih terhadap sesama kaum muslimin. Sedangkan kelompok mereka ini tidak segan-segan menghujat, mencaci maki, memfitnah. Padahal apa yang mereka yakini itu adalah dhon, ya, bisa benar bisa salah. Tapi sudah sebegitu percaya dirinya bahwa seakan-akan otoritas kebenaran itu adalah ada pada mereka. Jadi sepertinya memang diskusi ilmiah itu tidak ada gunanya untuk mereka-mereka ini, untuk melawan mereka-mereka ini. Yang terbaik solusinya adalah tinggalkan dan abaikan. Tetapi tinggalkan, abaikan bukan berarti kami yang masih percaya terhadap para habaib, yang masih menjadikan habaib itu yang alim-alim, ya, sebagai rujukan, sebagai guru-guru kami, ya, sebagai ulama. Mereka yang alim juga banyak, para habaib ini. Bukan berarti kami akan diam saja kalau sampai kelompok ini berani menyakiti para habaib, dan juga lebih-lebih terhadap para ulama. Karena tidak bisa dipungkiri, di NU itu masih banyak para kiai, para ulama, para ustadz, terlepas dari muhibbinya, ya. Kalau muhibbinya nggak bisa terhitung, bisa dilihat dari acara-acara yang diadakan oleh para habaib, itu masih puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan. Bahkan sepanjang sejarah belum pernah ada perkumpulan massa sebesar seperti aksi 212 misalnya. Ini pelopornya kan Habib Rizik Syihab, itu habaib, itu Ba'alawi, dan berhasil mempersatukan umat dari berbagai macam golongan madhab ataupun ormas, dengan satu tujuan, yaitu membela marwah, membela kitab sucinya, karena telah dihina dan dilecehkan, ya. Jadi intinya adalah kami para muhibbin masih menganggap mereka ini tetap saudara sebenarnya, meskipun mereka menganggap kita muhibbin ini sebagai musuh. Kami tidak pernah menganggap mereka itu sebagai musuh. Tetapi kalau mereka memusuhi kami dan kalau kami melawan, ya jangan salahkan kami, ya. Jadi hanya ada dua pilihan, silahkan kalian meyakini apa yang kalian yakini tanpa mengganggu kami yang tetap mencintai para habaib, ya. Atau mungkin suatu waktu kami juga akan melawan kalau kalian sampai melakukan aksi secara fisik. Kami masih mengajak menjaga persatuan dan kesatuan sesama kaum muslimin. Jika benar kalian ini adalah pembela Wali Songo, contohlah ajaran-ajaran daripada para Wali Songo. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.